Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran termodinamika. Video ini merupakan video ketujuh dengan judul Hukum Kedua Termodinamika. Pokok bahasan yang akan kita pelajari, kita batasi, yaitu mulai dari keterbatasan hukum 1 termodinamika. Yang keduanya yaitu pernyataan terkait dengan hukum kedua termodinamika. Lalu kita juga akan membahas mengenai mesin kalor. Dan keempat yaitu entropi. Jadi dalam materi kali ini hanya 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Oke, untuk pokok bahasan yang pertama di sini, mengapa muncul hukum kedua termodinamika? Nah, ini yang menjadi latar belakangnya. Karena memang adanya keterbatasan dalam hukum ke-1 termodinamika. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, apa saja sih keterbatasannya terkait hukum ke-1 termo ini? Nah, keterbatasan yang pertama, dalam hukum 1 termo tidak disebutkan apakah prosesnya itu mungkin terjadi ataukah tidak mungkin. Nah, contoh di sini misalkan ada reservoir panas. Nah, terjadi aliran panas menuju ke reservoir dingin. Nah, di sini aliran panas mungkin terjadi karena pada prinsipnya panas lalu mengalir dari yang suhu lebih tinggi menuju yang lebih rendah. Sementara jika sebaliknya, nih, di sini ada reservoir panas dan ada reservoir dingin, tetapi aliran panasnya itu ini mengarahnya ke yang panas. Jadi apakah mungkin terjadi aliran panas dari yang dingin ke yang panas? Nah, untuk kasus kedua ini tidak mungkin terjadi, kecuali memang ada usaha dari luar. Jadi, ini sebelumnya tidak dijelaskan dalam hukum ke-1 termodinamika. Kemudian, keterbatasan keduanya tidak disebutkan arah prosesnya. Nah, arah proses seperti apa? Misalkan di sini usaha itu apakah dilakukan oleh sistem ataukah dikenai pada sistem, ya, sampai akhirnya sistem itu menghasilkan kalor ataukah melepaskan kalor. Jadi sini terkait arah prosesnya juga dalam hukum ke-1 itu belum dibahas. Terus keterbatasan ketiganya yaitu tidak disebutkan sumber panasnya. Sehingga dari keterbatasan hukum ke-1 muncullah hukum kedua termodinamika. Nah, terkait hukum kedua termodinamika ini ada 3 pernyataan. Yang pertama, bahwa kalor itu tidak mengalir spontan dari dingin ke panas. Tetapi kalau sebaliknya otomatis spontan, ya, dari panas ke dingin itu spontan. Artinya kalau tidak spontan berarti perlu adanya usaha dari luar. Kemudian pernyataan yang kedua, bahwa tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha 100%. Jadi, tidak bisa usaha itu jadi kalor atau kalor jadi usaha secara utuh. Artinya pasti ada kalor yang dilepaskan ke lingkungan. Kemudian pernyataan ketiganya, bahwa setiap sistem yang terisolasi akan cenderung menjadi acak. Nah, terkait dengan pernyataan yang pertama, bahwa kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke panas, pernyataan ini disampaikan oleh Clausius, ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kalau kita meninjau pada taraf molekuler, secara mikronya, ya, bahwa molekul itu yang bergerak lebih cepat, maka akan menyebarkan energinya kepada lingkungan. Ya, semakin cepat gerakannya, energinya makin besar juga, sehingga bisa berpindah kondisi atau dalam hal ini melepaskan ke lingkungannya. Itu secara konsep molekulernya. Sementara pada taraf makronya, pada tinjauan yang lebih besar, kita tahu bahwa adanya usaha atau energi yang diperlukan untuk mendinginkan suatu benda. Jadi tidak otomatis. Contoh di sini air diletakkan dalam suatu wadah, tidak akan otomatis menjadi beku, tidak otomatis menjadi es. Jadi harus ada usaha atau energi untuk mendinginkannya. Dan perlu waktu juga.
Karena itulah kalor tidak otomatis atau tidak spontan mengalirnya dari dingin ke panas. Kemudian terkait dengan pernyataan bahwa tidak dapat membuat mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha sepenuhnya. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh Planck dan Kelvin. Nah, konsekuensinya dari pernyataan tersebut, maka efisiensi mesin tidak dapat 100%. Terus, perlu adanya tandon panas dan tandon dingin. Dalam hal ini berarti tandon panas sebagai sumber energi dan nanti perlu dibuang kalornya itu pada suhu yang lebih rendah, yaitu ke tandon dingin. Dalam hal ini biasanya tandon dingin itu atau tandon suhu rendah itu adalah atmosfer atau lingkungan sekitar. Jadi ini menjawab keterbatasan hukum 1 yang tidak menyebutkan sumber energinya dari mana. Nah, dalam hukum kedua ini disebutkan sumber energi yaitu dari tandon energi panas, dari tandon yang suhu tinggi. Sehingga, nah di sini lebih jelasnya lagi hukum kedua termodinamika. Pernyataannya yaitu jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi, seperti yang disampaikan oleh Clausius. Kemudian, proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses yang irreversible, artinya tidak bolak-balik, jika memang tidak ada proses yang lainnya. Ini menurut Thomson, Kelvin, dan Planck. Lalu suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi, kemudian membuangnya ya. Artinya di sini tidak mungkin ada mesin yang abadi. Jadi kalau masuk dari suhu tinggi tidak mungkin membuang lagi ke suhu tinggi lagi. Pasti ada rutenya menuju ke suhu yang rendah. Terus pernyataan yang keempatnya bahwa mesin di sini mesin Carnot ya. Ini merupakan contoh dari mesin yang paling ideal karena memiliki efisiensi yang maksimum. Itu secara teoritisnya. Jadi di sini contoh ideal mesin Carnot. Karena efisiensinya suatu mesin itu kan tidak mungkin 100%. Tapi untuk Carnot ini mendekati atau maksimum efisiensinya. Kemudian kaitannya dengan mesin kalor ya. Nah, mesin kalor ini sebenarnya suatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerjanya. Nah, mesin kalor memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, ada kalor yang dikirimkan ke mesin pada suhu yang relatif tinggi. Ya, dari suatu tempat yang disebutnya yaitu tadi reservoir panas. Kemudian, sebagian dari kalor yang masuk tersebut digunakan untuk melakukan kerja. Ya. Kerja dari si sistem tersebut, dari mesin tersebut. Contohnya di sini campuran bensin udara dalam mesin mobil. Kemudian yang ketiganya, sisa dari kalor input itu akan dibuang pada suhu yang rendah yang disebut dengan reservoir dingin. Jadi intinya untuk mesin kalor ada 3 ciri utama, harus ada reservoir panas sebagai sumber energi, kemudian ada sistemnya yang melakukan kerja, lalu ada reservoir dingin yang suhunya lebih rendah, tempat kalor itu dilepaskan sisanya. Kemudian, nah dari skemanya untuk ciri mesin kalor tersebut, secara ilustrasi di sini nih. Di sini ada hot reservoir, ini sebagai reservoir panas. Tempat kalor masuk, ini QH, H itu high ya, menunjukkan kalor yang tinggi. Kemudian di sini sistemnya yang melakukan kerja, W-nya, dan QC ini adalah kalor tempat keluar sisanya. C itu cold, jadi reservoir dingin, W ini maksudnya kerja yang dilakukan. Nah, usaha dalam mesin kalor, di sini kalau misalnya suatu sistem melakukan proses siklus, maka tidak terjadi perubahan energi di dalamnya dalam sistem tersebut. Jadi energi dalam perubahannya konstan. Sehingga dari hukum 1 termodinamika yang sebelumnya sudah dinyatakan bahwa perubahan energi dalam itu merupakan kalor
dikurangi dengan usaha. Kalau perubahan energi dalamnya 0, maka kalor ini sama dengan usaha. Nah, kalor sendiri ini kan terdiri dari dua bagian, yaitu kalor yang masuk, tandanya plus, kalor yang keluar ini negatif. Ya, ini kenapa minus? Karena dia dilepaskan dari sistem. Sehingga usahanya karena sama dengan Q, yaitu ini sebelum dijelaskan tanda keluarnya, maka di sini setelah dijelaskan tanda keluarnya bisa dituliskan bahwa usaha yaitu kalor yang masuk dikurangi dengan kalor yang keluar. Nah, efisiensinya seberapa besar dari mesin kalor tersebut? Nah, efisiensi ini menyatakan seberapa efektif atau efisien kerja yang dilakukan dibandingkan dengan input yang panas tersebut atau kalor yang masuk. Jadi secara matematis bisa dituliskan kerja itu W-nya dibagi dengan Q kalor yang masuknya. Nah, dari slide sebelumnya bahwa usaha itu adalah kalor masuk dikurangi dengan kalor yang keluar atau kalor suhu dingin, maka efisiensi bisa dituliskan dari W dibagi QH menjadi, nah W-nya ganti, QH dikurangi QC, ini tetap per QH. Atau QH dibagi QH-nya kan 1, ini QC per QH. Ini hubungan antara efisiensi dengan kalor masuk dan kalor keluar. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk suhunya. Pada saat kalor masuk atau kalor tinggi, ya suhunya juga suhu tinggi. Dan begitu juga saat kalor rendah, suhunya suhu rendah. Jadi bentuknya kalau misalkan kalor yang diketahui kita gunakan yang ini. Sementara dalam bentuk hubungannya dengan suhu yaitu seperti ini. Nah, lalu entropi. Apa itu entropi? Nah, entropi ini sebetulnya suatu ukuran dari ketidakteraturan. Nah, kalau secara matematisnya dituliskan sebagai perbandingan dari perubahan kalor terhadap temperatur atau suhunya. Entropi ini simbolnya S ini ya. Nah, di sini kalau perubahan entropinya pada rentang suhu yang cukup lebar ya, maka bisa dinyatakan dalam bentuk integral, Q-nya diganti dengan kapasitas panas dibagi T ini terhadap T. Ini adalah perubahan entropinya. Nah, tadi disebutkan bahwa entropi ini ukuran ketidakteraturan. Nah, ukuran ketidakteraturan seperti apa? Kalau kita perhatikan video berikut ini, nah di sini ada suatu kamar yang kondisinya cukup rapih ya, buku tertata. Sekarang sebaliknya menjadi acak-acakan ya, ada baju tidak pada tempatnya, kemudian bantal berserakan. Artinya dari kondisi dua gambar ini, yang pertama ini entropi awal misalnya, di sini entropi akhir, menunjukkan ada kenaikan ketidakteraturan. Dari teratur menjadi tidak teratur, artinya ada kenaikan entropi. Jadi perubahan entropinya positif. Jadi ini perbandingan pernyataan dari entropi. Nah, supaya lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. Nah, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa, ini review saja, disediakan pilihan jawabannya. Kalau kita perhatikan ya satu persatu, pilihan A. Nah, apakah suatu bentuk energi ini tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi bentuk energi yang lain? Ini benar ya, tidak sepenuhnya, karena pasti ada bentuk energi yang dibuangnya. Yang A sepertinya benar. Kita cek dulu yang B. Suatu bentuk energi dapat sepenuhnya diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, ini kurang tepat terkait dengan hukum kedua termodinamika ini. Lalu yang C, energi dapat diciptakan dan dapat dimusnahkan. Nah, ini tidak tepat ya. Sudah jelas dalam hukum satu termodinamika bahwa energi ini kekal ya, hanya bisa dikonversi menjadi bentuk yang lain. Kalau yang D, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, kalau pernyataannya benar,
tetapi tidak sesuai dengan hukum kedua, melainkan ini lebih cocoknya sesuai dengan hukum ke-1 termodinamika. Jadi jawabannya sebetulnya yang A ya. Atau kita cek pembahasannya nih. Nah, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa setiap proses akan meningkatkan entropi atau derajat ketidakteraturan. Artinya ada entropi, berarti ada bentuk energi yang diubah menjadi entropi tersebut. Otomatis energi awal tidak sepenuhnya diubah menjadi bentuk energi yang lain karena ada dalam bentuk entropinya ini. Seperti di sini ilustrasinya, seseorang sedang mengkonsumsi makanan ya, dari energi dalam bentuk makanan ini katakanlah 100. Nih, energi ini tidak bisa seluruhnya diubah menjadi energi kinetik. Dia misalkan mau bergerak sebesar energinya sesuai 100 satuan energi ini. Tidak bisa, karena bisa jadi ada panas yang dilepaskan, atau ada karbon dioksida, dia mengeluarkan keringat, atau ada uap air yang keluar. Itu bentuk energi juga. Jadi tidak mungkin 100% diubah menjadi satu bentuk energi yang lain. Prinsipnya energinya tetap kekal kalau ini dijumlahkan, ya sesuai dengan yang dia konsumsi, tetapi tidak menjadi satu bentuk. Sehingga jelas jawabannya yaitu pilihan yang A. Nah, untuk lebih memahami lagi terkait hukum kedua termodinamika ini, kita latihan lagi contoh keduanya. Nah, dalam contoh kedua ini, terdapat suatu pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi pada reservoir suhu tinggi. Nah, ingat ini suhu tinggi dan reservoir suhu rendah. Berapakah laju aliran panas dari reservoir suhu tinggi sehingga menghasilkan daya sebesar 1000 megawatt? Nah, kita langsung ya, tuliskan informasi yang diketahuinya. Yang pertama ada suhu tinggi, TH ya. Karena ini masih dalam satuan derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin. Demikian pula untuk suhu rendahnya nih. 25 derajat Celcius diubah juga menjadi Kelvin. Lalu informasi yang lainnya, di sini ada daya sebesar 1000 megawatt. Mega itu 10 pangkat 6 ya, ini kita ubah menjadi satuan SI-nya. Lalu yang dicari adalah laju aliran panas dari reservoir suhu tinggi. Berarti kalau laju itu artinya panas tiap satuan waktu. Yaitu yang dicari berarti QH. Kenapa QH? Karena ini kalor atau panas dari reservoir suhu tinggi yang mengalir tiap waktunya ini berapa. Nah, untuk mencari informasi ini, kita langsung jawab dengan menggunakan rumus dasar efisiensi. Karena suhu yang diketahui, maka kita gunakan yang ini. Selanjutnya, tuliskan dulu angka-angka yang sudah diketahuinya. Yaitu TH-nya ada, TC-nya ada, tinggal kita hitung, maka diperoleh efisiensinya 63%. Ini baru efisiensi. Kemudian, rumus efisiensi yang lain bisa dinyatakan dalam bentuk perbandingan usaha atau kerja terhadap kalor yang masuknya, atau kalor pada suhu tingginya. Kemudian, kita jabarkan, karena di sini yang diketahui daya, nah ini ruas atas, ruas bawah, masing-masing kita bagi dengan waktu. Nah, ini hanya proses penjabarannya saja. Di sini ada usaha atau energi dibagi dengan waktu. Ya. Itu merupakan bentuk daya ya. Sehingga kita langsung masukkan nilainya, efisiensinya yang sudah diperoleh ini 63%. Kemudian dayanya ini, karena W dibagi T itu daya, yaitu ini 1000 kali 10 pangkat 6-nya. QH bagi T-nya ini yang dicari. Kemudian ini karena dalam persen, dikalikan 100%. Selanjutnya tinggal kali silang, QH dibagi T-nya ke sini, daya dibagi efisiensinya ini kali 100%. Ini tinggal kita hitung, diperoleh nilainya sekian Joule. Atau kalau mau disederhanakan, ini pendekatan dibulatkan menjadi 1,6 kali 10 pangkat 9 Joule per second. Ini lajunya ya, laju kalornya, karena artinya
kalor atau panas yang mengalir itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat 9 Joule tiap detik atau tiap second. Sudah cukup jelas kan? Untuk lebih memahaminya, yuk kita coba latihan soalnya. Nomor 1. Manakah pernyataan berikut yang tidak mungkin? Nah, di sini tersedia pilihannya ya. Silahkan dicoba dulu latihannya. Nanti jawabannya kita diskusikan dan kita bahas di grup. Kemudian soal nomor 2-nya. Pada sistem yang terisolasi, bagaimanakah energi total di dalam sistem? Apakah semakin bertambah, semakin berkurang, konstan, atau bergantung pada temperatur? Silahkan ya, ini dipilih tetapi ada nanti penjelasannya, ada alasannya. Berikutnya soal nomor 3. Suatu mesin menerima transfer panas sebesar 6 kali 10 pangkat 9 Joule. Jika efisiensi mesinnya 22%, berapa besar panas yang dilepaskan ke lingkungan? Nah, yang dimaksud panas di sini adalah kalor atau energi panas. Sehingga jawabannya juga satuannya dalam bentuk Joule. Silahkan dihitung dulu ya, ini kaitannya dengan efisiensi suatu mesin. Berikutnya nomor 4. Kapasitas panas aluminium pada suhu rendah kurang dari 50 Kelvin mempunyai formula seperti tersaji ini. Nah, tentukan formula perubahan entropi yang dinyatakan sebagai fungsi suhu. Nah, perubahan entropinya mana yang sesuai? Yuk kita silahkan dicoba dulu ya. Dan satu lagi nomor 5. Ini nomor terakhir. Berdasarkan hasil eksperimen, diperoleh kapasitas panas grafit sebagai fungsi dari temperatur dinyatakan dalam formula sebagai berikut ini. A-nya diketahui, B-nya juga ada nilainya, demikian pula untuk C-nya. Berdasarkan data yang diketahui ini, berapakah perubahan entropi akibat kenaikan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 327 derajat Celcius? Jawabannya satuannya dinyatakan dalam Joule per Kelvin ya, dalam satuan SI. Oke, dari 5 soal yang tersedia silahkan dicoba dulu dan kita bahas sama-sama di grup. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan selamat belajar untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.